Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Jago Desain. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusan dan dilancarkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Saat ini kami sedang mengerjakan proyek pembuatan kaos sablon DTG pada kaos Katun Combat 30S. Yang ini warna hitam, desain joker. Mungkin teman-teman familiar dengan desain ini, mungkin pernah lihat di YouTube-nya Hobi Print. Pada kesempatan kali ini saya juga ingin menyampaikan bahwa file ini kami dapatkan dari customer kami, yang mana customer kami juga mendapatkan file ini dari Hobi Print. Barusan kami sudah selesai cetak layer warna putihnya. Akan saya tunjukkan lebih detail, lebih dekat, karena sekalian saya ingin mereview dari tinta yang kami gunakan. Kami menggunakan 3 merek tinta untuk saat ini. Untuk tinta warna putihnya, yaitu DuPont, Image Armor, dan Image 7. Untuk cetakan yang saat ini kami kerjakan menggunakan Image 7 karena permintaan dari customer kami. Ini adalah hasil cetak pada Image 7 dengan settingan yang tinggi. Kami memakai settingan 300 pada desain ini. Kenapa kami memakai settingan 300? Nanti akan kami jelaskan. Oke, kita masuk ke review tinta ini. Dari masing-masing merek, di depan saya sudah ada DuPont, Image Armor, dan Image 7. Saya mulai terlebih dahulu. Yang pertama, tinta DuPont. Tinta DuPont ini saya beli di bengkel print. Semuanya saya beli di bengkel print ya. Harganya 235.000 untuk 100 mili. Nah, kelebihan dari tinta DuPont ini adalah segi kepekatan warnanya. Dia unggul dari semua merek yang ada di depan saya ini. Kelemahannya dia kurang lentur. Jadi tingkat kelenturannya dia yang paling rendah dibandingkan dua merek lainnya. Yang kedua, tinta Image Armor. Harganya sama 235.000 untuk 100 mili. Kelebihannya dia lebih lentur dibanding tinta DuPont. Tingkat kelenturannya di atasnya tinta DuPont. Sedangkan untuk tingkat kepekatannya dia masih di bawah tinta DuPont. Jadi kalau menurut saya dia berada di tengah-tengah antara DuPont dan Image 7 dari segi kualitas kelenturan maupun kepekatan warnanya. Yang terakhir, tinta Image 7, dia memiliki kelebihan dari segi kelenturan, lentur banget dibanding dua merek lainnya. Dia yang paling unggul. Harganya 250.000 untuk 100 mili. Kelemahannya dia tidak terlalu pekat. Sama seperti Image Armor, kurang terlalu pekat. Misalkan jika kita bandingkan dengan settingan yang sama 150 dan Image 7 juga 150, tinta DuPont lebih unggul tingkat kepekatannya. Sedangkan tinta Image 7 kurang pekat dengan settingan yang sama. Sehingga pada project kali ini saya juga
menambah tingkat kepekatannya dengan nilai 300% pada settingan di acrorimnya untuk menghasilkan hasil cetak yang lebih pekat. Oke, akan saya lanjutkan untuk cetak warnanya. Jadi sesi ini adalah sesi untuk mengetahui berapa lama sih kita mencetak gambar dengan desain seperti ini. Ukurannya 30 kali 37,226 cm. Video ini tidak akan saya skip, jadi teman-teman nanti bisa menilai berapa lama kita mulai dari menit ke berapa dan nanti berakhir di menit berapa. Silahkan cek sendiri. Di sini sudah saya setting, kita pastikan tidak ada pergeseran dari posisi antara layer warna putih dan layer warnanya. Pastikan ukurannya juga sama, posisinya sama. Untuk settingannya saya memakai 60% untuk layer warna. Oke, ini saya masukkan dulu tatakannya. Untuk mesin DTG yang kami pakai adalah rakitan dari printer Epson L1390. Usia mesin DTG yang saya pakai ini kurang lebih 2 bulanan dari saya beli baru dengan kondisi second. Baru tapi kondisi second. Untuk kualitasnya masih normal semua. Headnya pun masih bagus. Oke, kita mulai dari menit sekarang untuk proses cetaknya. Saya sambil mereview sedikit mengenai mesin DTG yang saya gunakan ini. Mungkin teman-teman yang mengikuti channel Jago Desain sudah cukup lama tahu riwayat dari mesin DTG ini, karena saya sudah pernah bikin videonya saat saya pertama kali beli. Kemudian saya bongkar-bongkar, saya lakukan perbaikan dan sedikit polesan pada mesin DTG ini sampai proses tes pertama kali juga sudah ada videonya. Bagi yang belum tahu, mesin DTG ini saya beli dengan kondisi second. Namun untuk beberapa part utamanya itu kondisi baru, yaitu head 100% baru. Kemudian cartridge juga pasti baru. Terus ini mica sensor juga baru. Dan beberapa part lainnya, mainboard juga baru diganti semuanya. Jadi part-part yang paling penting itu dia baru.
Untuk kualitas dalemannya juga masih bagus. Riwayatnya ini dipakai oleh pemilik sebelumnya itu hanya kisaran sebulan dari dia beli baru, kemudian tidak dipakai lagi, akhirnya nganggur, kemudian dijual dan saya beli. Kondisinya sampai saat ini masih prima, normal, tidak ada kendala sama sekali, baik dari segi teknis mesinnya maupun kualitas hasil cetaknya, semuanya masih normal. Dulu saya beli seharga 11,5 juta. Saya mendapatkan mesin DTG ini, kemudian satu set tinta, pre-treatment dan epoksi, terus perlengkapan untuk maintenance seperti cleaner dan suntikan-suntikan. Saya perlihatkan lebih dekat. Ini orderan dari Jawa Barat, customer kami yang ada di sana. Mungkin teman-teman yang ingin membeli mesin DTG dan sedang bingung nantinya mau pakai tinta apa, karena mungkin juga bingung ya, galau karena di YouTube banyak sekali video-video yang membahas mengenai tinta, yang uji coba mengenai tinta, berbagai merek, hasilnya bagaimana. Saran saya nanti silakan dicoba saja berbagai merek tersebut, dan nanti teman-teman akan mengetahui sendiri dengan pasti masing-masing dari kualitas tinta tersebut. Saya juga melakukan hal yang sama. Jadi saya memang niat untuk memakai berbagai merek untuk nantinya saya review secara pribadi merek mana yang menurut saya paling ideal, yang paling bagus. Mungkin ada yang bertanya mana yang recommended. Kalau saya secara pribadi dari ketiga merek tinta ini, saya pribadi lebih memilih Image 7 karena dari hasil cetaknya dia bagus banget. Kemudian dari kelenturannya itu yang paling menjadi faktor pemilihan saya memakai Image 7. Untuk kedepannya mungkin akan ada tinta-tinta merek baru mungkin, jadi nanti bisa kita coba saja. Namun ada pertimbangan sendiri mungkin bagi
pelaku usaha yang memiliki mesin DTG, kita harus pakai tinta yang mana, karena dari segi settingan pada akrorip juga mempengaruhi dari hasil cetak dan juga usia dari head tersebut. Semakin tinggi settingan yang kita pakai, otomatis kinerja dari head juga akan bertambah. Secara logika, usia head juga akan berpengaruh nantinya. Ketika beban yang diberikan itu lebih besar dibandingkan kita memakai settingan yang lebih rendah. Sehingga pemilihan tinta seperti tinta DuPont itu juga menjadi faktor yang mungkin bisa dipertimbangkan dari segi ekonomis dan juga hasil dari tinta putihnya yang lebih pekat. Untuk beberapa hal penting yang harus kita ketahui mengenai mesin DTG, mungkin bagi teman-teman yang baru memiliki mesin DTG sudah pernah saya buatkan videonya. Hal-hal apa saja yang perlu kita ketahui mengenai mesin DTG, termasuk juga perawatannya bagaimana. Ini ada satu tips untuk merawat mesin DTG ini yang sedang saya uji coba dan hasilnya cukup efektif. Perawatan harian ya, jadi ketika misalkan kita tidak pakai mesin DTG selama beberapa hari, 2 atau 3 hari, saya biasanya menggunakan cotton bud seperti ini sebagai alat untuk membersihkan di bagian saluran antara cartridge dan head. Dia kan ada kayak jarum gitu, cuman besar, ada lubang-lubangnya. Nah, itu bisa kita bersihkan menggunakan cotton bud yang dicelupkan di cleaner terlebih dahulu. Saya kemarin sudah coba, saya buktikan itu 2 hari tidak saya pakai sama sekali. Kemudian saya nozzle cek, dia tidak mampet sama sekali, semua warnanya bagus, terutama di warna putihnya sih. Warna putihnya itu yang cenderung lebih beresiko mampet. Nah, itu kita bersihkan di bagian saluran tersebut, dan juga nanti di bagian bawah headnya itu diusap pakai tisu basah, bukan pakai basah tisu basah yang ada di pasaran, bukan, melainkan tisu kering yang seperti ini. Kemudian kita basahi menggunakan cleaner, baru kita usap di bagian bawah headnya, di permukaannya. Cuman jangan terlalu kasar karena nanti berpengaruh, khawatir headnya tergores. Terus di bagian cupping juga jangan lupa nanti diberikan cairan cleaner ketika selesai produksi. Nah, di bagian sini. Nah, di bagian sini jangan lupa dikasih cairan cleaner. Untuk yang saya maksud tadi, mungkin saya coba. Ini tidak detail karena bukan review untuk perawatan sebenarnya. Nah, itu bisa dibersihkan di bagian sini. Ketika
sudah 2 hari atau 3 hari tidak dipakai, langsung dibersihkan saja. Khawatirnya di bagian situ mampet. Oke, ini adalah hasil dari proses sablon DTG. Sudah selesai. Terima kasih sudah nonton video ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jago Desain.